sesudah asyhadu alla ilaha illallah, biasa ucapannya. Tak kala sampai pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pada saat itu tersentak, langsung Bilal itu jatuh tersungkur dan pingsan. Haik getu, haik getu nanti pada kala ucapkan nama Rasul, terbayang wajah Rasul, teringat kepada Rasul, maka haik getu Bilal. Hai lu nanti lu begitu baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya tidak sanggup lalu gecok Bilal pinahul lain sambung azalur lain. Dan orang para sahabat bertanya kepada Bilal, kenapa ada di Bilal? Saya tidak sanggup, tidak tahan hati saya, terbayang wajah Rasul, terbayang kepada Rasulullah, begitu saya rindu kepadanya dan saya cinta kepadanya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala Muhammadar rahmatan lil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang terhormat, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas taufik dan hidayahnya, sehingga hari ini dapat kita meringankan langkah memenuhi panggilan Allah dan undangannya yang sangat mulia, yaitu melaksanakan salat Jumat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya sekalian, imam masjid, pengurus masjid, panitia pembangunan masjid, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dewasa ini banyak sekali komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang menamakan diri sebagai pencinta Rasul, yang di dalamnya mereka menukilkan kasidah-kasidah atau senandung-senandung yang mereka menamakan diri sebagai pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, apakah cukup dengan itu? Yang pertama jawabannya, perbuatan itu baik, tapi tidak sampai pada hakikat seseorang mencintai Rasul hanya dengan kegiatan tersebut. Kalau tidak dibuktikan atau diikut sertakan dengan perbuatan nyata. Kenapa kita katakan demikian? Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bagaimana dan sampai di mana hakikat seseorang itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu wa ulaika humul muflihun. Artinya, maka mereka itu orang-orang yang beriman, amanu, beriman kepada Rasul, wa azzaruhu, dan mencintai Rasul atau memuliakannya, wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu, dan mereka itu mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran.
dan menolongnya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Siapa yang dinyatakan oleh Allah orang yang beruntung? Yang pertama, orang-orang yang beriman, yakin dan percaya terhadap Rasul, terhadap diri Rasulullah, bahwa Rasulullah Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Muhammad adalah bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim dan seterusnya, dan ibunya Aminah yang dilahirkan di Mekah, dibesarkan di Mekah, umur 40 tahun dilantik menjadi Rasul, dan beliau hidup di Mekah adalah 13 tahun. Kemudian beliau diperintahkan hijrah ke Madinah 10 tahun dan wafat di Madinah dan kuburnya di Madinah. Sesuai dengan periode Al-Quran, periode Makkiyah 13 tahun dan periode Madaniyah 10 tahun, sehingga genap atau ganjilnya 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau digenapkan dengan 23 tahun. Beliau menjadi Rasul, mengembangkan Islam. Kalau ada Muhammad lain, itu bukan Muhammad Rasulullah. Ada yang lahir di Makkah, bukan Abdullah namanya ayahnya. Kalaupun Abdullah ayahnya, belum tentu Aminah sebagai ibunya dan lain sebagainya dan sebagainya. Yang kedua, kita yakin dan percaya bahwa itu adalah Rasul Allah, utusan Allah yang paling mulia, lebih mulia daripada langit dan bumi, lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada segala sesuatu dalam alam ini, adalah Rasulullah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah bersifat dengan siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tidak ada pada diri Rasul adalah sifat kizib, khianat, kizman dan baladah. Itu mustahil sifat. Wajib 4 sifat pada Rasul dan mustahil 4. Tidak ada pada Rasul. Itu adalah kita imani, dan beliau adalah utusan Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim mirjalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyina." Muhammad itu sekali-kali bukan bapa seorang di antara kamu. Muhammad nyankan ayah daripada sira urelako, walakin Rasulullah, akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan Rasul Allah. Wa khataman nabiyina, kita yakin dan percaya, sedikit pun tidak boleh ragu bahwa ada nabi sesudah Rasulullah, tidak ada. Wa khataman nabiyina, penutup daripada segala anbiya-anbiya dan rasul. Itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama adalah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa azzaruhu. Yang kedua, tidak cukup beriman, kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam hadis kata Rasul, beliau bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa mencintaiku dan mereka itu bersama denganku di dalam surga. So manteng yang mencintai Nabi, so manteng yang kasih kepada Nabi, Nabi gejamin bersama dengan Nabi di dalam surga insya-Allah. Hadirin yang terhormat, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika datang seorang Badui Arab kepada Rasulullah. Lalu mereka itu bertanya, "Kapan terjadi kiamat ya Rasulullah?" "Pajan ke pedang kiamat li Tuhan." Maka Rasul mengatakan kepada orang yang datang itu, "Apa saja yang telah engkau persiapkan menghadapi kiamat?"
Badui itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan salat yang banyak. Saya tidak mempersiapkan puasa yang banyak. Saya tidak mempersiapkan sedekah yang banyak. Yang ada saya persiapkan ya Rasulullah, hanya saya mencintai Allah dan mencintai Rasul." Lalu Rasul memberi jawaban, "Ketahuilah olehmu bahawa orang-orang nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Ketanya orang kiamat tengah akan bersahabat dengan orang yang tak cintai le tanya, yang tablo gasih orangnya le tanya. Yang pertama dalam udip tanya tablo gasih Allah. Yang kedua katanya tablo gasih Rasul. Insya-Allah katanya akan bersama dengan dalam naungan, dalam lindungan Allah dan juga dalam naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang terhormat, Bilal bin Rabah adalah terkenal dengan seorang suku kulit hitam yang suaranya sangat merdu, mengumandangkan azan yang terkenal. Bilal bin Rabah selalu beliau yang kumandangkan azan. Di saat Rasulullah sudah wafat, beliau menghentikan, tidak mau lagi mengumandangkan azannya. Pakan hangga tim azan li Bilal bin Rabah. Sekian lama beliau tidak mengumandangkan azan. Lalu pada suatu ketika Bilal datang, para sahabat-sahabat lain meminta, "Ya Bilal, kami sangat merindukan suaramu yang merdu itu. Dan selama ini engkau tidak pernah azan. Kenapa ya Bilal?" Bilal diam, mengatakan, "Saya tidak sanggup azan." "Pakan hana sanggup ni azan ya Bilal?" "Hana sanggup lung azan lu. Lun tak kala ingat lu kepada wajah Rasul. Tak kala saya bayangkan Rasulullah, saya tidak tahan." Kun sahabat-sahabat lain mengatakan, "Ya Bilal, cobalah azan, kami sangat merindukan suaramu." Lalu Bilal pergi pada tempat yang tinggi. Beliau naik pada tempat yang tinggi, lalu beliau mulai mengazan, mengucapkan azan. Sesudah asyhadu alla ilaha illallah, biasa ucapannya. Tak kala sampai pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pada saat itu tersentak, langsung Bilal itu jatuh, tersungkur dan pingsan. Haik getut nanti pada kala ucapkan nama Rasul, terbayang wajah Rasul, teringat kepada Rasul, maka haik getut Bilal. Haik lu nanti lu begitu kebaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tidak sanggup lalu gecok Bilal, pinah lain kesambung azan orang lain. Dan para sahabat bertanya kepada Bilal, "Kenapa ada di Bilal?" "Saya tidak sanggup, tidak tahan hati saya. Terbayang wajah Rasul, terbayang kepada Rasulullah. Begitu saya rindu kepadanya dan saya cinta kepadanya." Laginya memang cinta kepada Rasulullah. Maka Rasul nekeun bahasa hadis, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidayhi wa walidayhi wan nasi ajma'in." Tidak sempurnalah iman seorang di antara kamu kalau kamu tidak mencintai aku melebihi daripada kau mencintai anak-anakmu, orang tuamu, keluarga-keluargamu, daripada kau cintai seluruh manusia yang ada di bumi. Hana sempurna iman danyo. Apabila hana tertempatkan dalam hati katanya, kecintaan pertama adalah kepada Rasul, daripada katanya tak cinta kepada lain, maka Nabi keperah lagi nya. Orang Yahudi datang kepada Rasul, "Muhammad, kami sudah mencintai Allah dan Allah mencintai kami." Begitu diucapkan di ke Muhammad, langsung ayat turun. "Muhammad, katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Muhammad, katakan kepada mereka, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Tak ikut lun menyata pegah kata tercinta kepada Allah, ikut lun, ikut sunnah lun, ikut ajaran agama yang lumba lun. Yuhibbukumullah,
dan Allah akan kecintai kepada kata mandum. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan kehapuskan akan segala dosa-dosamu. Menyukan Rasulullah tak pudu ike lain mandum hana faidah. So yang pegahnya, yang pegah Allah, yang pegah Rasul. Oleh karenanya suasana sekarang ini adalah suasana peringatan Maulid. Maka orang-orang tua kita dahulu di Aceh, ura-ura Aceh di Leyawai. Urangnya adalah memang jauh-jauh sebelumnya sudah membuat tanda-tanda mencintai Rasul. Gebaca bulannya bulan Muharram, bulan Safar, nyo akan ditambang bulan Rabiul Awal. Menyona ke Mekah Hawaii di jauh sebelumnya ke Kebah. Nyo 24 pade nyo lung Kubah akan lung top teman lun kaunuri untuk lung pemulia kelahiran Rasul. Menyona mano agam gelang gerupuhnya 12 mano agamnya atau pet buahnya nyo baik ganggu-ganggu. Lun akan lung sien di mana tak kala sampainya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Saya muliakan Rasulullah. Oleh karenanya nyo diuru-uru awal lagi nyo dile. Gukubah manok lebih hawai, gukubah itik lebih hawai, bobo itik masin kali kubah sehingga sampai tanggal 12 Rabiul Awal adalah beliau memuliakan Rasulullah, yaitu memperingati hari kelahirannya. Adalah tugas lain kita memuliakan Rasulullah bagaimana? Yang pertama adalah tak kala disebut nama Rasulullah, selalu wajib kita menjawab sallallahu alaihi wasallam, Allah atau Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Seandainya kita Yohana tak jawab lagi nyan, ganggap katanya orang yang kikir, yang tidak mau berselawat kepada Nabi. Sedangkan Allah dan malaikat, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat, yusalluna 'alan nabi, selalu berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali faedah selawat kepada kita semuanya, bukan kepada Rasul. Rasul ada hana tapu mulia dan yang memang kagak mulia oleh Allah. Kembali mulia kepada katanya. Lagi katanya tong pakat basaboh alam yo hana tak puja Allah. Kita tidak mau memuji Allah, tidak mau membesarkan Allah. Allah sudah besar, Allah hebat. Cuma kembali puji adalah kepada hamba, kembali selawat adalah kepada gedanyo, kepada umatnya. Lebih awal geturi ura akhirat li Rasulullah apabila gedanyo yang le membaca selawat, lebih-lebih kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalimat wa azzaruhu, gedanyo tak muliakan Rasulullah. Dan tadang ketika membaca selawat, ada orang baca selawat, mari hadirin tayo tadang sejenak tak mulia, karena orang yang tak mulia terus sira ulama atau orang alim gedanyo tente tak budah tanda tak mulia ulama, terus orang raya dalam bab dunia gedanyo tak budah tak mulia. Oh, waktu disebut nama Rasul, waktu disebut hari-hari kelahiran Rasul, sifat-sifat Rasul dan akhlak Rasul, juga gedanyo tak budah tak mulia. Mudah-mudahan kemuliaan yang tak berlaku oleh gedanyo juga akan menjadi mulia bersama Rasulullah. Mudah-mudahan. Hadirin yang terhormat, nyan paling kurang tak mulia Rasulullah dengan tak buat acara-acara maulid, buh raya, buh ubud, dengan cara apapun. Kita undang anak yatim, kita undang orang fakir, bersama-sama memberi makan pada anak yatim, mengeluarkan sedekah yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intisarinya lom tapu mulia Rasulullah bagaimana? Kita muliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Rasulullah. Teh antara kata pemulia yang kepemulia Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah sangat dimuliakan orang-orang berilmu. Artinya al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris daripada Rasul. Tapi mulia ulama dengan tak kasar lah mati karena Rasul ke pemulia. Lun pilu pemulia ulama. Mudah-mudahan lun mendapat dalam golongan yang mulia. Mudah-mudahan. Kemudian wanasaruhu, membantu Muhammad. Iban cara tak tolong Nabi Muhammad.
Kalau kita hidup bersama Rasul dulu sebagai sahabat, tentunya kita ikut pengajian bersama Muhammad, kita berjuang bersama Rasulullah, mengangkat pedang di medan jihad dengan dengan menyumbang hartanya, dengan menyumbang tenaganya, jiwanya, bahkan nyawanya mempertaruhkan karena Rasulullah membawa dakwah dari salah Allah. Bersama Rasul kita tolong wa nasaruhu, artinya kita tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bak wate gedanyo jika gedanyo mana udip bak wate masa Rasul, sedangkan gedanyo hino hana udip bak masa Rasul, gedanyo udip hino Rasul kalbe awal wafat. Bagaimana kita menolong Rasulullah? Menolong Rasulullah adalah menolong agama yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Tak tolong agama yang kekebah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agamanya tak jaga, agamanya adalah tak pekang, agamanya tak rawat sehingga agama ini bisa kita wariskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Walau gedanyo kata wa Allah, tapi anak gedanyo, cucu gedanyo hana ruh lam syirik, hana ruh lam perbuatan yang gemurkai li Allah dan gemurkai li Rasulullah. Tolong agama Allah, terutama adalah anak-anak juk dalam pendidikan agama, berjituri Allah, berjituri Rasul. Padu boh sifat yang wajib Allah, padu yang mustahil, padu yang harus. Menanci berjituri Rasulullah secara dekat, terus menerus taulah-ulang. Tak baca kelebihan-kelebihan dan akhlak-akhlak Rasul sehingga terpatri dalam hatinya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Adalah pada pribadi Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik dan suri teladan yang mulia. Liman kana yarjullah, barang siapa yang mengharap, artinya mengharap kepada Allah, mengharap ridha Allah, wal yaumal akhirah, dan yakin dan percaya akan ada hari yang penghabisan, hari yang terakhir yaitu hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan selalu mengucap zikir atau kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Tak tolong Rasulullah, yang paling penting tak tolong agama Rasul. Iban cara tak tolong agama Rasul, yang pertama adalah salah satu di antaranya kita ramaikan tempat-tempat ibadah. Lagi yang karena adanya syiar muhibbah subuh berjalan. Ini salah satu menolong agama Allah, menyebar sunnah-sunnah, menyebar dakwah-dakwah, risalah-risalah Allah. Kemudian lagi gerakan pemuda subuh, tapugat pengajian, ini menolong agama Allah sama dengan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang terhormat, sangat menyedihkan pada dewasa ini banyak usaha-usaha orang lain. Lihat usaha-usaha gop yang hana galak ke Islam, yang hana dipupe Islam, yang hana merasat tanggungjawab terhadap Islam, macam gerakan-gerakan yang berkembang selamanya. Di antaranya adalah kita adalah sudah berkembang sangat pesat. Yang pertama gerakan pluralisme, mereka kembangkan paham pluralisme, yaitu semua agama dianggap sama. Islam, Kristen, nyojih mandu-mandu lain sama saja, karena itu kan agama samawi juga, dengan alasan toleransi. Nyan macam-macam tu, sama agama mandu sama agama. Padahal Allah sudah menyatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yaitu Islam. Dah yang kekend Islam, yang kekend agama yang benar, di dalamnya ada iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Kekend dalam kitab-kitab Jawa, oh musabat baru dah kekend agama. Di dalamnya benar iman, di dalamnya benar Islam, di dalamnya benar tauhid, di dalamnya benar ma'rifat. Nyan agama indallahi, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal li islami dina, kun Allah. Barang siapa beramal selain daripada amal Islam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka itu adalah termasuk orang-orang yang rugi. Tak amal yang tuan cara Islam selama utusan Rasulullah katruh dunianya,
Hanasi sebelum-sebelumnya. Menyayu golomnya hanapu wa ma kunna la mu'azzabina hatta nab'asa rasula. Tidak akan diazab segolongan kaum apabila tidak sampai dakwah Rasul kepadanya. Nyo dakwah Rasul katruh bak punyong. Dakwah Rasul katruh di kalangan mereka, tapi mereka enggan tidak mau menerima dakwah Rasul. Nyan hana diterima oleh Allah. Tanyo hanjir ragu mubeop. Yang tak yakini Islam ini tidak ada tawar menawar. Artinya kita yo tajazam langatid, lagi tajazam kepada Allah. I'tikadun jazimun muwafiqul lil haqqi anid dalilih. I'tikad kita yo yang putus, pegangan yang teguh muwafakat dengan sebenarnya. Lagi kita dapat menunjukkan dalil, apakah itu dalil nakli dan dalil akli. Menanti tak imani terhadap Islam, tidak ada keraguan sedikit pun tidak boleh ada. Bacut na ragu hanasa Islam. Harus yakin dan percaya terhadap Islam. Artinya al-Islamu ya'lu wa la yu'lalih. Islam itu tinggi, tiada lebih tinggi daripada Islam. Artinya katanya, tak yakini, tak pelara agama dengan agama yang kata yakini no. Persoalan toleransi itu urusan orang lain. Saya juga sebagai ketua FKUB Kota Lusmawe sering rapat-rapat dengan orang yang berlainan agama. Bahkan kami kunjung beberapa daerah yang lain agama, tapi itu punya batas. Persoalan ibadah dan akidah tidak ada tawar-menawar. Persoalan dunia yang soal lain, sosial, kemasyarakatan, hanya tidak ganggu, tidak boleh kita ganggu mereka. Maka saya selalu mengatakan dalam rapat-rapat, kalau kita perlu aman, Luswawe alhamdulillah, ini tidak ada masalah gesekan agama. Saya selalu menyampaikan, kalau anda mau aman, kita mau aman semuanya. Yang pertama, jaga kerukunan. Paling kurang 3 kerukunan. Kerukunan antar umat seagama. Kita harus menjaga rukun umat seagama. Kami jaga Islam. Jangan kalian larang agama kami. Kamu jaga agama kamu masing-masing. Kami tidak akan melarang, tidak akan mengganggu ibadahmu, caramu dan sebagainya. Yang kedua, toleransi umat, toleransi antar umat beragama. Hubungan adalah antar umat beragama. Kami agama kami, kamu agama kamu, masing-masing jaga urusan. Kemudian kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kita hidup di bawah naungan pemerintah. Jaga kerukunan dengan pemerintah. Jangan melanggar hukum, jangan melanggar ketentuan. Yang selanjutnya, jangan paksa agama pada orang yang sudah beragama. Baik tak paksa agama, urun karena agama. Mereka urusan mereka, kami urusan kami, jangan ganggu. Jangan berkedok sosial. Di dalamnya ada maksud untuk mempengaruhi agama. Jadi ini kalau anda mau senang, mau aman hidup, ya silakan. Tidak ada yang ganggu. Mudah-mudahan Lusmawe ini adalah aman dan damai, tidak ada masalah. Tapi bukan dalam arti hari Jumaat mereka kita ajak ke masjid, hari Minggu masuk gereja hanya hanayan. Itu tidak ada. Hari raya Idul Fitri dirayakan, mereka turut raya, ke hari Natal kita raya, itu tidak ada dalam akidah Islam, tidak ada. Oleh karenanya nyo yang payah ada putun di nyo. Itu paham pluralisme. Yang kedua ada paham liberalis. Serba bebas. Manusia jangan larang-larang dengan alasan HAM. Kalau kita larang itu kan HAM orang. Padahal dalam Islam jauh sebelumnya HAM. Sebelum orang lain ada mendeklarasi HAM tahun 1967. Islam jauh sebelumnya sudah ada HAM. Jangankan HAM sesama manusia. Antara manusia dengan binatang ada HAM. Tidak boleh kencing dalam lubang yang ada binatang di dalamnya. Terobaknya enggak ada dalam Islam. Hanya tu dalam lubang pungkurungkung. Karena yang makhluk Tuhan perlu dipit. Tidak ada, bukan. Cuma alasan HAM untuk menghancurkan Islam. Artinya paham liberalis, paham bebas. Kemudian timbul lagi sekarang yang sudah gencar-gencarnya paham sekularisme. Bagaimana paham sekularis? Pemisahan antara agama dengan negara. Menyata pegah lagi tanya, kunyan ba agama hanya pegawai. Tidak ada urusan dengan agama. Agama urusan pribadi. Tidak boleh bilang-bilang dalam negara. Yang tengah le agen-agen yang akan mengembangkan paham sekuler dengan alasan menghormati dan macam-macam. Yang lebih bahaya lagi ada akan timbul paham komunisme anti Tuhan atau anti agama. Mudah-mudahan ini yang perlu kita jaga. Kemudian ada timbul dari dalam
dengan berkedok adalah tarikat ini, tarikat itu, di dalamnya mengajari ajaran-ajaran yang bertentangan, yang ganjil-ganjil. Nyopi hati-hati cik. Mudah-mudahan semua itu adalah diharapkan oleh Rasul. Wa nasaruhu, menolong Muhammad adalah menolong agama yang dibawa oleh Muhammad. Kemudian wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu, mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Udip gedanya podoman satu-satunya terjamin adalah Al-Quran. Maka dalam Al-Quran dinyatakan, man ja'alal Qur'ana amamahu wasaqahu ilal jannah. Barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai imam, akan membimbingnya ke dalam surga. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu wasaqahu ilan nar. Barang siapa menjadikan Al-Quran itu sebagai makmum di belakangnya, adalah akan mengarah dirinya dalam neraka. Artinya Quran, kata Quran boleh ya boleh, kata Quran tidak boleh ya tidak boleh. Bekna rumarmang, jid tiga, hanjit tiga, tidak boleh. Yang benar tetap benar, yang tidak benar tetap tidak benar. Mudah-mudahan inilah ada 4. Yang pertama adalah beriman kepada Rasulullah, amanu. Yang kedua adalah wa'azzaruhu, mencintai, memuliakan Muhammad. Yang ketiga adalah menolong Muhammad dan menolong agamanya. Dan yang keempat adalah mengikuti cahaya yang terang, yaitu Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Muhammad. Al-Quran sebagai way of life, sebagai pedoman hidup untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.